Sebetulnya Abah tidak mau membahas ini ya sahabat, karena bisa jadi apa yang sejalan dengan Abah yang alami adalah tidak sejalan dengan panjenengan dari semua. Tetapi dari teman-teman sebagian ada yang mendesak Abah tadi semua, Abah barangkali siapa tahu cocok ya tadi semua. Maka kata Abah, ya jangan tulul amal, jangan panjang angan-angan, tapi percayalah bahwa kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Pada dasarnya sahabat, tidak ada yang dosa dari diri kalian. Karena manusia itulah haula wala quwata. Ini yang harus selalu disadarkan pada diri kita. Tidak ada satupun perbuatan wayang yang bukan perbuatan dalang dari semua ya. Maka barangkali apa yang pernah Abah alami, karena sahabat Abah pernah terbelit adalah sebetulnya lebih dari 3 miliar. Karena 3 miliar itu berupa uang saja. Belum berupa kendaraan, berupa sawah dan lain sebagainya. Karena Abah pernah bagian dari proses belajar dalam hidup Abah adalah mencalonkan bupati di Kabupaten Sukabumi dan kalah dari semua. Tidak ada yang salah semuanya. Tetapi adalah yang barangkali dari desakan teman-teman dari semua ya. Dan juga ada yang banyak bertanya, Bah ada pelatihannya? Nggak ada semua sahabat. Nggak ada trainingnya. Abah tidak menyiapkan trainingnya. Tetapi adalah Abah ingin mengajak konsepnya. Pada dasarnya yang harus kita pahami dalam kehidupan, ya sahabat, silahkan kalian agama apa saja sebetulnya sama dari semua. Ya dalam arti ada satu zat yang dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Segalanya dialah tadi semua ya. Maka kalian harus menumbuhkan tauhidnya tadi semua. Tidak ada yang bisikan darurat pada diri kita kecuali adalah kalau tidak diizinkan oleh Allah, tak satupun makhluk di dunia ini yang bisa membuat kalian berhutang. Pada dasarnya, inilah bagian daripada sebuah pengalaman hidup, perjalanan hidup yang harus kita pelajari, sahabat ya. Kenapa Abah sekarang membuka tentang STS ini setelah Abah bertemu dengan orang-orang yang mengadakan pelatihan training tentang adalah menarik energi kuantum ya dalam urusan rezeki. Melunasi hutang dengan energi kuantum dari semua ya. Karena ke depan sahabat adalah kehidupan itu lebih kepada adalah orang-orang yang menguasai adalah sistem kuantum, bukan lagi fisik ya. Karena kalau menggunakan fisik adalah lambat, kalau menggunakan fisik adalah lemah kekuatannya. Ada satu kekuatan yang sesungguhnya adalah kalau dalam kitab Tijan, dalam kitab Barohin, dalam kitab Kifayatul Awam, sahabat, pada dasarnya adalah wahdaniyat fil af'al. Bahwa tidak ada af'al di dunia ini kecuali af'al dia. Tidak wahdaniyat fil asma. Tidak ada asma di alam ini kecuali asma dia. Wahdaniyat fil sifat. Tidak ada sifat di alam ini kecuali sifat dia. Wahdaniyat adalah zat, tidak ada zat yang maujud di alam ini adalah kecuali di sebaliknya dialah Allah al-wujud dari semua. Ini harus dibangun dulu ya sahabat. Jadi barangkali kata mereka daripada saya tidak punya solusi, barangkali metodologi Abah tadi semua ya. Dan Abah sudah membuktikan ya itu semua. Jadi bukan lagi sebuah hayalan, bukan lagi sebuah ilusi, ini adalah eksak sahabat sebenarnya. Tetapi yang harus dibangun dulu adalah kenali dirimu dulu dari semua ya. Yang kedua, metodologinya adalah diikuti. Jangan yang diingat oleh kalian pada saat punya hutang adalah hutangnya, tapi adalah keberlimpahan dari semua. Bagaimana kalian sebelumnya tidak punya hutang ya. Nah, ini yang barangkali yang Abah ingin berbagi share dengan panjenengan semua, barangkali dari sahabat-sahabat lain yang sama terjerat dengan hutang tadi semua ya. Sesungguhnya adalah jangan adillah kepada diri kita sendiri. Berdamailah dengan diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri. Karena kalau sudah mulai menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain, inilah kita sudah mulai ada tambahan hijab kepada diri kita. Kita nggak percaya lagi bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat di sebalik tubuh ini tadi semua yang harus kalian pahami ya. Yang metodologinya kata Abah seumpama adalah af'al, itu kalian menyaksikan baju
leburkan pada Asma seumpama kalian bahwa baju itu tidak ada kecuali yang ada adalah kain. Maka baju leburkan lagi pada kain, kain sebagai Asma, dan Asma sesungguhnya tidak punya kekuatan kecuali dia yang ada adalah sifat, adalah benang dari semua. Dan sebenarnya benang pun tidak ada, karena yang ada hanyalah kapas. Nah, kapas, benang adalah kain dan baju sudah menjadi satu. Maka jalannya yang pertama buat teman-teman adalah satukan tubuhmu, hatimu, ruhmu, atau jiwamu, atau juga adalah dengan rasamu. Satukan semua, ya. Jangan dipisah-pisah dari semua, tapi satukan, ahadkan, esakkan. Esak itu adalah bukan satu, tapi menyatu dari berbagai elemen tadi semua, ya. Ya, Abah pernah ikut pilkada dan punya hutang 3 miliar dan yang lain-lain. Alhamdulillah dalam beberapa bulan semuanya adalah setelah bertemu dengan seorang guru secara tauhidnya. Kalau Abah secara tauhid, sahabat, karena tidak ada di alam ini adalah hanya satu dalang sebenarnya. Dari sekian banyak wayang dalam peti itu, percayalah, hanya satu dalang yang ada. Makanya mau peran apapun di dunia ini hanya satu dalang. Ini yang harus dipegang dulu kalau seandainya kita adalah insan tauhid. Maka dikatakan dalam Hikam, sahabat, kalimat ke-19, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka bima siwaha walau aroda lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Dikatakan, janganlah engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan. Kalian punya hutang itu adalah satu keadaan. Jangan meminta, justru inilah yang suka salah kita. Pada saat kita sakit, meminta sembuh. Pada saat kita adalah lagi tidak punya uang, kita minta uang. Padahal, dan disinilah yang harus kita bangun adalah bagaimana psikologisnya. Maka nanti amaliyahnya mungkin sore hari ini Abah lebih banyak amaliyahnya, mungkin 1,5 jam saja. Bicara tentang teorinya, tapi lebih banyak bagaimana aplikasinya, itikadnya yang harus dibangun. Itikad yang pertama bahwa kembalikan segalanya adalah kepada satu titik tadi. Apapun bendanya, apakah jaket, apakah kaos, apakah baju, ataupun apa, pandanglah semuanya adalah sebagai perwujudan daripada benang semata, dari kapas semata. Itulah tauhid. Syuhudul kasroh, leburkan pil wahdah kepada satu titik. Itu sahabat yang disebut dengan ilmu titik bah. Itulah yang diajarkan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo tadi semua, ya. Sama sebetulnya metodologinya. Itulah juga yang diajarkan Maryam kepada Zakaria. Di dalam surat Maryam adalah Maryam yang duduk di dalam gua, tetapi Zakaria selalu heran. Setiap waktu makan, maka selalu terhidang makanan yang lengkap, sahabat. Nah, sesungguhnya Allah yang dulu, Allah yang sekarang. Nah, inilah yang sebenarnya adalah metodologi teleportasi. Metodologi ini sebetulnya Al-Quran sudah banyak membicarakannya, cuma sayang kita tidak mengerti menggunakannya tadi semua, ya. Maka kata Syatu'ilah adalah tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka bima siwaha falau aroda lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Janganlah engkau meminta kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan agar dia memperkerjakanmu dalam keadaan yang lain. Misalnya hari ini kita sedang punya hutang, karena judulnya tadi pertanyaan lebih dari 30 orang tentang hutang, maka Abah akan bahas. Walaupun sahabat, jangan dulu amal, ya. Barangkali tadi dengan cara ini, toh Allah itu memberikan kesembuhan pada setiap orang. Walaupun penyakitnya sama pusing, Allah sudah membuat di alam kodok, sahabat, di tahsulul qadim, ya, sebelum menjadi tanzizi qadim, ya, sudah ada rancangan Allah bahwa pusing setiap orang, yang satu disembuhkan dengan Paramed, yang satu disembuhkan dengan Oskadon, yang satu bisa disembuhkan dengan Puyer Cap 17. Artinya bahwa bisa jadi, atau barangkali daripada tiada solusi, kata teman Abah, ya sudah Abah jelaskan saja. Barangkali
apa yang dialami Abah juga cocok buat saya. Barangkali kalau Abah pusing dulu dengan Oskadon, ceritakan saja kisah Oskadon. Nah, itulah Abah sedang mengisahkan maka tentang apa yang dialami pada saat kita melakukan ikut pilkada kabupaten, seorang bupati menghabiskan banyak dana dan meninggalkan 3 miliar hutang tadi semua ya. Dan habis 6 mobil tadi semua dan lain sebagainya, tetapi kemudian disinilah pada saat kita tidak merasakan khawatir tadi semua, la tahzan innallaha ma'ana. Inilah yang harus dibangun. Selalu Abah katakan, tidak ada yang datang pada diriku, la tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak ada ya Allah datang pada diriku hutang ini kecuali engkau percaya bahwa aku adalah mampu melunasinya. Percayalah sahabat. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Percayalah. Tidak ada satu ujian yang datang pada kita yang datang dari Allah. Allah tahu bahwa kita adalah mampu. Maka itulah yang harus dibangun penyadaran pada diri kita ya. Maka jangan engkau meminta kepadanya mengeluarkan engkau dari satu keadaan kayak tadi. Dari kita punya hutang kepada keluar daripada hutang. Karena itu adalah apa namanya, kita berarti telah salah melihat dari tujuan nih, ada hikmah di sebalik itu daripada dia sang dalang adalah untuk kita, kenapa kita punya hutang. Di dalam kehidupan ini sahabat, banyak aulia Allah yang datang dengan maksiat. Tadi adalah Umar bin Khattab, dengan kemaksiatanlah beliau menjadi Sayyidul, adalah seorang sahabat yang dicintai oleh Rasul dan memiliki keadilan yang luar biasa. Robi'ah Adawiyah dari seorang Jablai menjadi seorang waliyah yang masyhur dari semua. Fudail bin Iyad, Syekh Syiri Sakoti, dan masih banyak lagi sahabat adalah dari keterpurukan itulah. Maka jangan la tahzan innallaha ma'ana. Itulah yang selalu disandarkan baginda Nabi kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, jangan bersedih. Allah senantiasa bersama kita. Maka itulah kita yang harus dipegang. Kalau ingin masuk ke dalam ranah tauhid, maka tidak ada lagi makhluk yang kita salahkan apalagi Tuhan. Sahabat, percayalah. Segala gerak dari wayang, sekecil apapun itu, adalah af'al dalang. Ini untuk melatihnya. Kalau tidak demikian, kecuali bagaimana kalau seandainya pekerjaan itu baik dan buruk. Dalang sudah membuatkan patokan. Allah sudah membuat patokan. Ma asobaka min hasanatin paminallah. Berarti mulailah latih dari sekarang. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Semuanya adalah af'al Allah semata. Wa ma asobaka min syai'atin pamin nafsika. Dan tidak ada perbuatan yang salah dari Allah ataupun orang lain, yang salah diri kita. Walaupun kita tahu itu adalah af'al dalang. Itu etika saja. Jadi etika yang dibangun pada saat kebaikan semuanya perbuatan Allah. Pada saat maksiat, akuilah sebagai perbuatan diri sendiri. Itu hanya cara Allah mengajarkan kepada kita supaya kita mengerti tentang hakikat daripada masalah itu sendiri. Dari semua ya. Nah, ini ya barangkali buat teman-teman yang 30 orang bertanya kepada Abah dan minta pelatihan. Tidak ada. Di Abah tidak ada pelatihan. Ya. Tapi kalau kalian untuk diberikan saran bagaimana, Abah bisa ajarkan dari jauh seperti ini. Tadi semua adalah karena sederhana tauhid itu sahabat. Adalah bagaimana mengembalikan af'al suhudul kasroh kepada wahdah. Tidak ada satupun af'al kecuali af'al dia dulu. Pegang. Tapi pada saat kaitannya kepada af'al yang buruk, tetap salahkan diri sendiri. Karena dia meminta begitu. Sebagai aturan main, adab saja kepada Allah. Tidak boleh kita mengatakan, ini Allah telah membuat aku berbuat maksiat. Tidak boleh. Ya. Tapi boleh mengatakan, Allah telah menjalankan aku untuk sholat, untuk beribadah, untuk bersodakoh. Semua kebaikan tak tersisa. Tak satupun amal yang kita lakukan, kecuali hanya af'al dia semata. Itu aturan mainnya. Tapi selama ini kebanyakan kita kalau berbuat baik selalu diklaim perbuatan kita. Buktinya apa? Minta pahala. Nah itu semua ya. Latih dulu orang tauhid itu. Tadi semua di situ. Nah kemudian adapun kesalahan biasanya wah ini takdir Allah saja. Nah itu kalau begitu yang berkaitan yang tidak menguntungkan selalu kita kaitkan dengan rahasia takdir. Tadi semua.
Padahal Allah sudah melarang dalam Al-Quran tadi semua bahwa karena dalam mata Allah sahabat wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk itu ternyata baik di sisi Allah, dan Allah selalu begitu. Tadi, dan boleh jadi apa yang kita anggap baik itu nggak usah kalian sedih dengan hilangnya kesempatan sesuatu yang kelihatan baik. Percayalah, tidak mungkin itu adalah terjadi pada dirimu kecuali juga atas kehendak Allah. Tadi semuanya. Nah ini ya yang harus dibangun. Maka dalam hikmah yang lain ya apa namanya yang dikatakan oleh Syekh Athaillah adalah talabuka minhu adalah ittihamun lah, wa talabuka lahu adalah ghaibatun minka anhu, wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu, wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Nah inilah etika yang harus dibangun. Maka pada saat kita punya masalah, punya hutang, dengan datangnya hutang pada kita, pada saat kita meminta dilunasi, kita telah menuduh Allah yang telah menyebabkan kita berhutang. Tadi semua ya. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, engkau mencarinya, menunjukkan kegaibanmu terhadap dirinya. Tadi semua. Buat apa kau mencari Allah? Karena dia itu adalah ad-dhahir, dia nyata. Dialah yang wujud dalam segala yang maujud. Tadi semua ya. Wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu, engkau meminta kepada selainnya adalah karena sedikitnya rasa malu. Tadi semua. Jadi gini ya. Jadi silakan siapa Kang Andi ya dan 30 orang temannya. Jadi kalau ingin solusinya oleh Allah, maka prinsip-prinsip dasar tauhidnya harus dibangun dan harus dilatih. Berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, mudah-mudahan nanti sampai hakul yakin. Nah itulah. Jadi kita kalau tidak demikian, yang selalu begitu salah, selalu nyalahkan diri, mengeluh dan lain sebagainya, menyalahkan orang lain, sulit dibawa kepada tauhid. Berarti kalian nggak pantas untuk menjadi insan tauhid ya sahabat. Nah inilah ya, jadi tergantung ya Mas Andi. Semuanya tadi ada. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu, dan engkau mencari kepada selain Allah adalah karena kejauhanmu darinya. Tadi semua. Ini yang hal yang dasar dulu yang Abah ingin. Dan kemudian jangan lupa, inilah kenapa dalam menarik melunasi hutang, menarik rizki adalah dengan kekuatan, adalah kuantum, dengan kekuatan pikiran, dengan kekuatan sangkaan, termasuk rizki. Menarik rizki dan selain sebagainya adalah dengan kekuatan kuantum, dengan pikiran. Ya, karena pikiran itu kilat, sahabat. Itulah kenapa zikir itu dari kata zakaru yadkur dikron itu ingat. Dan ingat itu ada pada pikiran. Dan pikiran kita itu dahsyat. Maka pada saat kalian ingat satu tempat yang kalian pernah kunjungi, maka secepat itulah Anda set, gitu kan tadi. Coba kalau menggunakan fisik, lambat. Tadi semua. Besar biayanya. Sekarang bagi Anda yang pernah umroh, bayangkan raudhah, secepat kilat. Sampai. Itulah kilat. Berarti kalau tujuan daripada berpikir, berzikir itu ingin sampai ke situ, bukankah dengan pikiran lebih mudah kita menyampainya? Tadi semua, ya. Inilah yang barangkali pelajaran dari Allah. Maka hati-hati dengan napas. Maka Abah bilang bagi orang-orang yang sedang melatih tauhid, bagaimana adalah menarik rizki yang Allah itu tanpa bekerja. Karena Allah dalam Al-Quran banyak ayat tadi. Sesungguhnya rizki itu ada. Maka ada rizki madmun, ada rizki ma'sum, ada rizki mamluk. Tapi yang besar itu sebetulnya yang harusnya kita tarik ada rizki mau'ud. Adalah pada saat Allah berkata, berfirman, wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, rizki yang min haitsu yang la yahtasib ini rizki yang mayyasha, sekehendak Allah rizkinya. Nah, kalau mau yang rizki yang mayyasha, maka jangan batasi rizki kita dengan gaji kita, dengan UMR kita, dengan pikiran kita. Kita batasi kekuasaan Allah yang tanpa batas, walaupun bahasanya bukan tulul amal. Tulul amal bedakan, ya.
dengan apa namanya menjadikan Allah satu-satunya muharik pada diri kita dengan tulul amal beda. Mereka katakan mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayyum apa nama yumdihi, tiada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya takdir ya yang dia berlakukan pada dirimu tadi semua. Maka hati-hati dengan nafas. Karena nafas ini berhubungan sahabat, ada nufus pada jantung ya. Inilah yang sesungguhnya jantung ini yang harus kolbu itu ada pada jantung bukan pada hati. Kolbu itu ada pada jantung, daging jantung, tapi bukan daging jantung. Dia adalah merupakan dimensi ketuhanan yang ada pada jantung, dan inilah yang dikatakan kaukabun durriyun ya. Kaukabun durriyun itu kata Tuhan dalam Quran. Kaukab itu bintang. Jadikanlah cahaya dalam hatimu. Kaukabun durriyun, permata. Yuqadu min sajarotin. Nah inilah pohon sajaroh yang kalian harus tumbuhkan di hati. Mubarakatin, yang berkah. Zaitunatin, inilah buah zaitun jantungmu itu. Maka kata begini Nabi. Maka disinilah ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Disinilah engkau akan menjadikan, karena hatimu adalah merupakan raja. Pikiranmu adalah jenderal. Maka kalau seandainya pikiran adalah jenderal, maka di sini ada kecerdasan. Dalam bahasa kitab disebut setan, jin, iblis, sebetulnya itu hakikat pikiran sebenarnya. Maka tadi jangan mencari setan yang giginya bertaring, karena setannya nggak bertaring. Tergantung siapa yang bercermin. Tadi semua. Itulah jin adalah perlambang kecerdasan pikiran. Api adalah kecerdasan, maka segala apapun dimatangkan dengan api, sahabat. Segala yang hidup berasal dari unsur api. Bahkan kita dengan darah yang ada pada kita, kita hidup ini karena merahnya darah kita. Tadi semua. Itulah kenapa negara kita memiliki bendera merah putih, perlambang kesucian dan jiwa dan darah ada perlambang daripada tubuh kita itu sendiri. Dohiron wabatinan, tadi semuanya. Pendiri bangsa sudah sangat mengerti tentang keadaan diri kita itu semua ya. Maka disinilah kaukabun durriyun yuqadu min sajarotin. Inilah sajaroh mubarakah. Tapi sayang di sini dia minta syarat. Dia minta syarat Allah itu. Dan maka dia berkata, innama ya'muru masajidallah, dan sucikanlah dan makmurkan rumahku. Ya'muru masajidallah itu adalah masdarnya imarah. Ini harus bersihkan. Inilah rumah Allah. Bersihkan dari Ka'bahnya, dari berhala-berhala. Makanya jadilah kau duyufur rahman tanpa harus ke Mekah. Duyufur rahman yang sesungguhnya adalah pada saat man dakhala nur fi qalbil mu'min in pasal, pada saat masuknya cahaya, jaa nur, jaa nur. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, inilah. Idza jaa nasrullah, nusratullah wal fath. Putuh itu selesai urusanmu. Tadi semua. Wastagfir. Itulah istagfiru rabbakum. Nah, itu. Innahu kana ghaffara. Dan selanjutnya baru wa yumdinkum bi amwalin wal banina wa yaj'al lakum jannatin. Itu yaj'al lakum jannatin anhara. Dari semua surat Nuh. Istagfiru rabbakum. Nah itu orang tua dulu sahabat dinadomkan untuk pada saat kemarau, padahal sesungguhnya bukan hanya kemarau, tapi kemarau dompetmu, kemarau adalah rizkimu. Dan tadi istighfar tadi semua ya.